Makamkan dibakar. Oke, bakarnya di mana? Di dekat situ juga. Kecuali kalau hujan itu basah memang belum bisa dibakar ya ditaruh di situ. Nanti udah kering baru dibakar. Oke. Iya. Ya. Oke. Tapi jauh artinya aman ya gitu ya. Aman, nggak masalah. Jangan sampai ini virus kemana-mana gitu Nggak kan. ada. Nah, Pak De, tadi saya katakan ini datanglah mobil jenazah. Terus yang ngangkat siapa nih Pak De? Jenazah nih. Yang mengangkat itu pihak rumah sakit sama kami. Oke. Kami bantu. Ambulans sama dengan Pak D ya, para ya. gitu ya. Oke. Nah, terus itu pakai tali Pak D atau gimana? Menurunkan ya pakai tali. Oh. Okay. Ke liang lahatnya pakai tali. Pakai tali gitu, pakai tali nanti baru diambil talinya gitu. Nah Pak D, biasa Pak D pernah enggak dapat cerita-cerita atau mengalami hal-hal yang tak mengenakan Pak D dari keluarga pasien, dari keluarga jenazah Pak D? Ya pernah juga sih. Seperti apa tuh Pak D? Ya kadang mereka ini kan kurang terima dengan pemakaman protokol COVID. Ya. Karena bagaimana tuh Pak D? Karena mereka berpendapat keluarganya ini enggak kena COVID. Enggak kena COVID. Oke. Jadi kan dia harus mengikuti protokol pemakaman COVID dari pihak rumah sakit. Oke. Kalau itu banyak sih. Ya biasanya kalau tadi Bapak De bilang mereka nggak terima. Terus nggak terima mereka mau ngambil mayat atau gimana nih Pak De? Nggak juga ya istilahnya ya kurang puas lah begitu kan. Keluarganya harus dimakamkan secara protokol COVID. Ada polisi nggak mengawal dia siapa deh? Terkadang ada dari rumah sakit. Oke. Terkadang nggak juga. Berarti kalau tidak ada pengawalan polisi kan bisa jadi hal-hal yang kita inginkan bisa terjadi Pak De. Iya betul. Oke. Terkadang iya, terkadang tidak. Nah, Pak De, biasanya bagi keluarga yang tidak menerima nih ngapain? Dia ngomong apa atau apa yang dilakukan ya Pak De? Ya namanya kita tidak puas tuh kan pasti banyak omongan sih. Ya. Jadi kalau macam kami ini karena udah sering mendengarkan tuh kadang kami ya cuman sekedar dengar aja ndak kami ini kan. Nggak gubris ya? Ya kami mau menanggapi itu pun susah. Dibilang COVID nggak ada, ya ada. Masalah COVID ini kan dunia, bukan cuman Pekanbaru sih. Betul. Kemudian apanya gimana COVID ini kan kita kurang tahu, yang tahu kan dari kesehatan dokter itu. Pak De, kemudian dalam sehari ada 9, paling banyak. Iya. Kemarin ada berapa orang Pak De? Pada berapa jenazah dimakamkan Pak De? Hari Minggu. Hari Minggu ya. Tanggal 4. Hari Minggu itu kalau nggak salah 5. 5 Pak De. Iya. 5. Sabtu masih ingat berapa? Udah nggak ingat atau berapa ya. Berarti ini membuktikan memang beliau itu memang ya tingkat stres sangat tinggi Pak De. Iya. Artinya di satu sisi sama dengan para tenaga kesehatan lainnya, penggali kubur juga stres gitu. Iya. Harus misalnya dalam sehari misalnya 2 atau 3 gali kubur, sekarang ada di atas 5. Iya. Mana ada 9 kubur yang harus digali gitu. Iya. Bang Roni, kira-kira ada yang bertanya? Silakan Bang Roni. Ada. Gimana Bang Roni? Pak De, tanggapan keluarga dan tetangga setelah jadi penggali kubur jenazah COVID gimana? Bagaimana tanggapan keluarga Pak De, anak, istri, saudara sebagainya setelah TPU Tengku Mahmud ditetapkan sebagai TPU untuk khusus COVID? Gimana Pak De? Ya kalau pertama tuh ya memang orang rumah agak takut juga sih sama anak-anak tuh. Karena virus ini dianggap sangat berbahaya ya. Kemudian kayak saya kadang kan kerja tuh 24 jam. Tentu namanya kita keluarga ya istri ya anak. Itu kan merasa ini. Kok bapak jarang di rumah kerja aja ya. Nggak tahu waktu, kadang siang kadang malam. Kemudian lama-kelamaan karena udah berlangsung sekian bulan, jadi mereka udah nggak ini lagi. Udah nggak merasa kaget atau merasa takut lagi. Karena kalau sampai rumah saya mandi. Oh mandi? Iya. Mandinya itu di luar atau dalam rumah? Di dalam rumah sih. Dalam rumah, baju-baju semua langsung diapain? Direndam. Rendam pakai apa Pak De? Pakai rinso tuh. Ke rinso, ya deterjen rendam baru kita nyuci dulu. Rendamnya di luar atau di dalam rumah Di Pak De? kamar mandi itu aja. Kamar mandi itu ya?
Oke. Ya itu tadi karena kami makamkan udah pakai APD itu kan udah tertutup sama APD dari apa yang kita sentuh kan itu. Betul. Pakai sarung tangan. Ada enggak misalnya Pak De, karena Pak De ini penggali kubur, tetangga sebelah itu merasa jaga jarak gitu Pak De. ada macam itu Pak De? Mudah-mudahan kalau di rumah enggak ya. Tetangga? Enggak. Oke. Karena kalau saya biasa di rumah tuh kan kawan ngumpul. Ya. Oh, oke. Jadi enggak ini merasa saya kerja seperti itu mereka menghindar enggak. Dari pemakaman TPU Tengku Muhammad ke rumah Pak De jarak berapa kilo Pak De? Kira-kira kalau kita tempuh dengan sepeda motor tuh lebih kurang 15 menit atau 20 menit. Berarti sekitar 3-4 kiloan gitu ya. Oke. Nah, Pak De, kembali cerita tadi Pak De. Anggota Pak De ada enggak mendapat misalnya perlakuan yang tidak mengenakan dari anggota keluarga dia, istri dia, anak dia atau semuanya Pak De? Kalau mudah-mudahan sampai sekarang yang saya tahu nggak ada sih. Nggak ada Pak De. Alhamdulillah. Mereka semua bisa menerima lah apa yang mereka kerjakan. Nah Pak De, bagaimana Pak De? Kita dengar kabar kemarin, mohon maaf ya kan? Itu 7 bulan belum dibayar honornya Pak De. Ya betul. Bisa ceritain Pak De? Kalau kita sebenarnya menceritakan ini agak susah ya. Masalahnya insentif ini buat kami kan memang udah diusahakan, udah diusulkan. Cuman sampai saat ini memang belum ada turun. Dan itu kendalanya di mana, masalahnya di mana. Kayak saya sendiri kan sebagai koordinator di lapangannya kurang tahu ya. Ya. Karena kita orang lapangan. Yang penting mereka pun sudah berusaha untuk bisa mencairkan dana itu. Itu berapa besarannya? Per hari, per bulan atau gimana Pak De? Kalau menurut informasi kemarin itu perharinya untuk kami itu 200. Semua anggota sama Pak De, koordinator dengan yang di rumah sama. Iya. Berarti 200. Sejak kapan belum bayar Pak De? Mulai bulan 4. Wow, bulan 4 sampai 7 bulan sekarang. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada sekitar 6 bulan. 6-7 bulan. 6 kali per hari 200.000. Iya, kalau apanya? 200 kali 30 saja udah 6 juta. 6 juta kali, wah. Ini mohon para penonton kebetulan dekat dengan para pengambil kebijakan di Kota Pekanbaru, mohon dibantu lah beliau-beliau ini ya kan. Beliau Pak De, Pak De dan teman-teman sudah menjalankan kewajiban. Nah, tolong juga hak ditunaikan gitu Pak De ya. Iya, betul. Nah, kasihan artinya selain para penggali kubur, para nakes juga itu kan ada insentif juga. Iya. Ya, zalim misalnya kita tidak membayar hak-hak mereka tepat sasaran. Ya kan, masa riaunya aja tiap bulan lancar-lancar aja bergaji Pak De. Masa ini enggak gaji negara gitu kan. Oke, Pak De. Saya juga tanya Pak De. Jadi sampai sekarang itu belum ada kabar Pak De? Belum ada. Sampai tadi kan saya ada konfirmasi sama Bapak Kabid. Ya yang penting kami usahakan Mas sabar. Karena itu kan bukan kebijakan dinas sih. Pasti ada prosedurnya ke atas. Ya kalau macam kami sebetulnya sih mengerti yang seperti itu. Cuman kadang kan masyarakat atau ahli waris yang keluarganya dimakamkan di situ tuh mereka merasa ini, oh kami tiap hari kerja siang malam pasti pendapatannya besar. Waduh. Sampai ke sana pikiran mereka, ya kan bahwasanya ini tiap hari ada yang mati, terus dari mati itu Pak De untung gitu. Ya karena kan mereka merasa tuh dana Covid itu besar, jadi ke kami pun seperti itu. Gede juga katanya gitu ya. Padahal sekarang belum cair juga. Ya insya Allah belum. Insya Allah belum. memang rendah hati ya Pak De. Insya Allah belum. Ya kadang ya itu tadi kami kerja ini ya macam mana? Itu kan suatu tanggung jawab tugas ya. Betul. Kalau tidak kami laksanakan itu kan salah. Jadi kalau kami laksanakan kan bukan berarti karena dana Covid itu besar, terus insentifnya besar. Nah, terkadang mereka kan berpikir ke situ, insentifnya besar. Nah, nanti dihitung udah dapat berapa galian, sekian duitnya, kan gitu. Mereka kan nggak tahu.
Padahal ini bukan pergalian enggak ada. Nah, tapi dia per hari Pak De ya. Iya. Oke. Nah, Pak De, kalau misalnya tidak ada honor insentif itu, terus teman-teman dapat per bulan berapa Pak De? Pak De sendiri berapa per bulan dapatnya? Kurang lebih gaji itu 2.500.000. 2.500. Nah, teman-teman yang lain yang 5 lagi? Yang 3 itu kan THL. Oh, THL. Iya. Oke, tenaga harian lepas sama aja. THL itu per harinya 72.000. Itu dibayar rutin, mereka masih terima? Iya. Enggak, itu hitungannya kan per bulan. Enggak, ya artinya sama per bulan nggak ada kendala ya? Iya. THL ini ya. Tapi insentif yang belum dapat semuanya gitu. Oke, yang satu lagi? Yang satu lagi PNS juga. PNS juga. Lebih kurang sama aja. Sama Pak De ya. Oke. Nah, kembali Pak De. Setelah dimakamkan dengan prokes, dengan protokol kesehatan, ambulans kemudian dilakukan disinfektan juga, disemprot juga lagi. Kadang ya. Oke. Sebagian disemprot lagi mereka mau pulang kan atau udah siap menurunkan peti, mereka semprot kembali. Sama orang-orangnya sih. Sama orang-orang petugas kalian juga yang disemprot juga ya. Pak De, teman-teman penggali kubur semprot juga enggak? Enggak. Karena untuk menyemprotnya aja memang enggak ada sih. Aduh, Pemko, tolonglah Satgas Kota kasihlah para petugas penggali kubur ini ya kan cairan untuk menyemprot tubuh mereka setelah menjalankan kewajiban fardu kifayah memakamkan jenazah gitu. Jadi sama sekali terbalik, apa misalnya nebeng misalnya dengan petugas ambulan, tolong sama-sama semprot, ada gitu nggak? Ya kalau nebeng pun nggak bisa, kami belum siap bekerja, mereka udah pulang. Cerdik mereka. Jadi ya artinya udah selesai balik lagi mereka gitu ya? Ya, kadang mereka kan ada ini juga yang mau mereka kerjakan juga. Ya. Kita nggak bisa menahan juga sih. Betul. Nah, tadi Pak De bilang katakan ketika menggali kubur itu waktu 2 jam 1 lubang. Iya. Ketika memakamkan orang itu berapa lama waktu Pak De? Kalau memakamkan kita nggak begitu lama ya. Ya mungkin sekitar setengah jam lah gitu. Itu untuk berdua. Nah, stok baju APD masih banyak Pak De? Insya Allah kalau APD kalau udah menipis kan saya telepon yang di kantor. Ya oke, di perkim ya. Tolong nih kami udah habis gitu. Iya. Oke. Nah, persoalannya untuk cairan disinfektan yang tidak ada Pak De? Ya paling ya itulah Sunlight itu yang kami gunakan, sabun mandi. Diapain Pak De? Bisa ceritain Pak De? Ya itu udah di depan untuk cuci tangan misalnya kan. Untuk cuci muka. Oh, jadi kalau yang petugas ambulan itu langsung semprot wajah mereka kan? Gitu. Tapi kalau teman-teman habis pakai langsung buka baju, buka APD, langsung ditaruh di tempat untuk dibakar. Bisa hanya cuci tangan aja. Gitu? Kalau kami paling cuci tangan aja dulu. Nggak mandi sekali gitu Pak De? Nggak. Ya mau mandi lagi pun kalau siang ya kita mandi mau pakai ganti apa? Iya. Mana tahu di sana ada kamar mandi yang mandi kemudian ganti baju sana gitu. Enggak ada. Enggak ada ya. Oke. Nah, Pak De. Setelah dimakamkan ya kan. Kemudian masih ada juga keluarga jenazah yang masih kalau bahasa Melayunya teking. Keras kepala ya. Dablek kata orang Jawa Pak De ya. Masih ada yang macam itu mencoba untuk mendekat ke kuburan. Padahal dalam aturan protokol kesehatan itu dilarang untuk mendekat Pak De dengan jarak 10 meter harus bisa gitu. Nah Pak De, setelah dimakamkan, setelah ditutup di semuanya, itu ada nisannya nak Pak De? Ada. Kami bikinkan untuk nisan sementara. Jadi keluarga pun nantinya ndak susah mencari, kami pun nggak susah menunjukkan gitu. Oh, ini makam si A, si C gitu ya. Nomor sekian gitu. Nah, ada nggak Pak De aturan ataupun itu misalnya keluarga pasien keluarga jenazah ingin melayat itu kapan boleh dibolehkan Pak De? Nggak enak ya harus kami nikmati sebetulnya sih. Pihak rumah sakit pun sebagian ada. Jadi, mereka mau berangkat tuh nggak konfirmasi udah langsung ke situ aja gitu. 24 jam bekerja tanpa henti
tapi vitamin tidak diberikan. Hanya 6 kapsul, 6 tablet saja mereka terima mulai dari bulan April hingga sekarang. Mana dengan para 5 penggali kubur ini, Pak? Pernah Bapak dilakukan tes swab atau usap nih, Pak? Insya Allah belum pernah ya.